Oke, selamat ketemu lagi dalam diskusi mata kuliah manajemen keuangan. Hari ini kita akan pada kesempatan ini tentang manajemen modal kerja. Jadi kita akan bicara apa sih pentingnya modal kerja, kemudian apa itu modal kerja, kenapa kita harus modal kerja terus di-manage dengan rupa. Kalau kita lihat perusahaan, itu akan operasionalnya, itu operasional hari ke hari, itu menjadi sangat penting karena akan berkaitan dengan keberlangsungan suatu perusahaan. Jadi perusahaan itu sebagian besar para manajer, terutama manajer keuangan itu akan tersita waktunya itu untuk kegiatan operasional perusahaan dari hari ke hari atau minggu ke minggu, bulan ke bulan. Ya. Jangkanya adalah jangka yang pendek, sehingga hal ini menjadikan bagaimana memanage modal kerja itu menjadi bagian yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Kalau operasional perusahaan itu terganggu, maka akan terganggu semua operasional perusahaan dalam jangka panjang. Sehingga perusahaan itu akan berusaha menjaga bagaimana likuiditas perusahaan itu harus terjaga sedemikian rupa. Kalau likuiditasnya terlalu besar, terlalu banyak, maka juga tidak baik karena banyak aset-aset yang idle. Kalaupun likuiditasnya terlalu sedikit, kurang, unliquid, maka akan mengganggu operasional perusahaan. Jadi bagaimana perusahaan, para manajer itu memanage modal kerja sedemikian rupa sehingga bisa memenuhi kebutuhan operasionalnya sehari-hari. Kemudian sebagian besar aktiva perusahaan itu adalah berupa aktiva lancar, sehingga memerlukan perhatian yang seksama dari para manajer untuk memanagenya. Apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang asetnya kecil, ya, maka perusahaan-perusahaan tersebut rata-rata sebagian besar asetnya adalah berupa aset lancar. Aset tetap yang dimiliki biasanya merupakan sewa, sehingga bagaimana dia memanage likuiditas, memanage modal kerja itu menjadi bagian yang sangat penting bagi perusahaan-perusahaan yang aset kecil. Kemudian apa sih modal kerja itu? Working capital is money available to a company for day-to-day operation. Artinya adalah ketersediaan uang yang ada di perusahaan untuk memenuhi operasional perusahaan hari ke hari. Jadi merupakan dana yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan dalam jangka pendek. Jangka pendek, dimensi jangka pendek itu adalah dari durasi waktu itu adalah kurang dari 1 tahun. Jadi kalau perusahaan di aktiva lancar, perusahaan plus working capital di aktiva lancar itu, aset-aset yang jangka pendek itu apa? Aset-aset yang liquid meliputi apa? Cash, uang cashnya, kemudian cash di bank, cash on banknya, kemudian piutang dagang, kemudian persediaan dagang. Itulah aset-aset yang sifatnya jangka pendek atau lancar. Kemudian ada juga gross working capital, itulah total current aset-aset jangka pendeknya. Ada juga modal kerja bersih, net working capital, merupakan selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar atau selisih antara total current asset dengan current liabilities-nya, selisihnya. Sehingga kalau current asetnya itu peruntukannya apa adalah untuk memenuhi kebutuhan, kewajiban yang sifatnya jangka pendek. Kewajiban jangka pendek atau utang jangka pendek itu perusahaan apa? Adalah kewajiban yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Misalnya apa? Misalkan adalah gaji karyawan. Gaji karyawan itu bulanan pasti, sehingga jangkanya pendek. Kemudian apalagi? Biaya listrik, biaya air. Kemudian mungkin untuk biaya bahan baku itu adalah sifatnya jangka pendek yang harus dipenuhi. Kalau kebutuhan hutang-hutang jangka pendek itu tidak dicukupi oleh aktiva lancar, maka sangat mengganggu operasional perusahaan, bisa terganggu, sehingga perusahaan itu akan sangat concern di dalam bagaimana memanage modal kerja suatu perusahaan. Di pengelolaan investasi perusahaan dalam jangka pendek itu menjadi sangat penting karena akan berkaitan dengan operasional perusahaan, terutama operasional jangka pendek. Bukan berarti kita ngabaikan jangka panjang, tapi operasional jangka pendek itu menjadi penting. Karena itulah operasional kegiatan
perusahaan. Sehingga manajemen kerja merupakan manajemen aktiva lancar dan pasiva lancar. Bagaimana manage aktiva lancarnya, aset lancarnya, dan juga hutangnya. Ini contohnya ya. Perusahaan kita lihat misalkan di neraca perusahaan Astra Auto Parts Tbk tahun 2018 misalnya. Ada aset lancar, ada kas dan setara kas sebesar 889.615, piutang usaha pihak ketiga ada 1930, 118, persediaannya sekian, jumlah aktiva lancarnya sekian, 5 juta, ini saya dalam jutaan ya, 5291762, sedangkan aktiva liabilitiesnya atau utang jangka pendeknya sebesar ini, ada pinjaman jangka pendek, ada utang usaha pihak ketiga, utang pajak, kemudian liabilities non keuangan jangka pendek, sehingga jumlah liabilities jangka pendeknya adalah 3085235. Nah, kita lihat sekarang besarnya gross working capital berapa, modal kerja kotornya berapa, sebesar aktiva lancarnya itu adalah modal kerja kotornya sebesar aktiva lancarnya. Kemudian modal bersihnya net working capitalnya berapa? Selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar. 5291762 dikurangi 3085235 sebesar 2206528. Itu adalah aktiva net working capitalnya. Perusahaan dengan net working capital yang kecil atau bahkan negatif, maka itu akan mengalami kesulitan ketika dia harus membayar hutang jangka pendek. Itu akan sangat mengganggu operasional perusahaan. Jadi perusahaan akan berusaha jangan sampai aktiva lancar itu lebih kecil daripada hutang lancarnya, karena itu akan sangat berbahaya untuk kelangsungan suatu perusahaan. Berapa sih ketentuannya? Tidak ada ketentuan pasti apakah misalkan aktiva lancarnya itu 2 kali hutang lancar, tidak harus seperti itu, tapi akan dilihat siklusnya. Yang penting adalah perusahaan itu bisa memenuhi untuk operasional kegiatannya. Kemudian working capital ratio. Working capital ratio dapat digunakan untuk mengetahui indikasi kondisi keuangan suatu perusahaan. Kita bisa lihat adalah misalkan working capital ratio adalah perbandingan antara current asset dengan current liabilities-nya. Dari Auto Parts itu sebesar 5291762 dibagi current assetnya tadi 3085235, sehingga sebesar 2,398 atau 239,8% ya. Hal ini menunjukkan apa? Rasio keuangannya cukup bagus. Artinya perusahaan Auto Parts bisa menjamin kelancaran usaha dalam jangka pendek. Dia akan jamin kelancaran usahanya akan sangat bagus. Ya, karena hutang-hutang jangka pendek aman, kebutuhan untuk gaji aman, kebutuhan untuk supplier aman semuanya. Ya. Jika working capital itu di bawah 1, menunjukkan kondisi keuangan perusahaan dalam bahaya. Kalau aktiva lancarnya itu lebih kecil daripada current liabilities, itu sangat berbahaya. Perusahaan mengalami kesulitan, salah satu indikator kesulitan keuangannya. Sehingga jumlah hutang lebih banyak, hal ini menunjukkan bahwa jumlah hutang itu lebih banyak dibandingkan dengan aset yang dimiliki. Sehingga perusahaan itu akan mengalami kesulitan untuk membayar hutang jangka pendek. Kondisi ini tentunya adalah rasio di mana rasio working capital yang rendah ya, itu salah satu indikasi kesulitan finansial, financial distress suatu perusahaan. Kenapa? Karena perusahaan akan sangat terganggu operasionalnya. Kemudian jika rasio itu lebih besar dari 2 di atasnya, maka perusahaan tersebut memiliki aset yang bisa digunakan untuk mendukung operasionalnya. Oke, itu untuk working capital. Jadi bagaimana kita memilih perusahaan dengan baik adalah bagaimana kita jamin saat kelangsungan perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik. Oke, terima kasih.